Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan yang hari ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri sebagai supervisor atau pengamat, yakni Ibu Irama Romanda. Kemudian sebagai coach adalah Pak Wawan Setiawan dan sebagai coach adalah Ibu Mai Rukmiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah untuk hari ini saya kabarnya baik, jadi sehat semuanya untuk kita dan juga saya Bu Era. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan pengamatan praktik coaching ya. Di sini saya akan berperan sebagai pengamat dan Pak Wawan nanti sebagai coach dan Bu Mai sebagai coach. Nanti saya akan melakukan pengamatan berdasarkan rubrik penilaian yang telah disediakan. Kalau boleh tahu, Pak Wawan nanti akan melaksanakan coaching dengan memfokuskan kompetensi coaching di bagian apa nih Pak Wawan? Ya terima kasih untuk bahwa misalnya nanti dalam kegiatan coaching pada kesempatan ini saya nanti akan meningkatkan Bu ya, antara lain adalah tentang kompetensi untuk coaching, yaitu pada poin di pengajuan pertanyaan. Artinya nanti saya akan mengajukan pertanyaan pada coaching itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, khususnya nanti agar saya bisa menggali informasi dari si coaching itu. Jadi Bapak, saya konfirmasi lagi kembali Bapak. Jadi Pak Wawan nanti akan memfokuskan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kira-kira persiapan apa yang telah Bapak siapkan dalam praktek coaching ini dan indikator apa yang dapat mengukur ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Bapak laksanakan nanti? Dalam hubungannya dengan coaching di sini, saya nanti dalam hal percakapan nanti akan memfokuskan pada aspek di rubrik penilaian itu nanti Bu ya. Artinya dalam rubrik ini adalah sesuatu hal berupa pertanyaan-pertanyaan yang tentunya itu sangat berbobot. Ya, maka yang harus saya nanti siapkan itu adalah bertujuan di sini untuk menggali. Artinya saya nanti akan berupaya untuk menggali kepada si kuncinya nanti. Dan juga di sini dalam hal untuk menggali potensi dari kuncinya, kemudian saya nanti akan dalam hal mencari solusi dari apa yang menjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh si kunci tersebut. Kemudian pada bagian yang berikutnya adalah untuk indikatornya Bu ya. Jadi indikatornya nanti adalah bagaimana jadi untuk keberhasilan daripada si coach tersebut dalam menemukan solusi-solusi, kemudian permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi gitu. Jadi di sini nanti Bu Mai sebagai coach sudah mengerti ya Bu dari arah pelaksanaan kegiatan coaching pada hari ini ya. Insya Allah Bu Era, saya sudah mengerti tentang permasalahan nanti yang coach pertanyakan ke saya. Baiklah, bisa dimulai kegiatan coaching pada hari ini dan nanti selama kegiatan coaching nanti saya akan mengamati proses kegiatan yang Bapak Wawan dan Ibu Mai laksanakan. Ya, siap Bu Mai. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mei. Untuk kabarnya pada kesempatan hari ini bagaimana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya baik dan sehat, Bapak. Gimana dengan keadaannya Pak Wawan? Begitu juga hari ini? Alhamdulillah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala Bu Mei, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu ya nanti dalam suatu acara, yaitu tentang adanya kucing ini. Alhamdulillah. Tapi kalau saya lihat kok kelihatannya jadi jenengan tampak sedih, kemudian dari ekspresinya wajahnya ada murung kecewa, itu kemungkinan ada apa? Mungkin ada suatu permasalahan yang panjenengan punyai dan nanti mungkin bisa dibicarakan kepada saya, gitu Bu Mei, silakan. Iya Pak, gimana ya Pak Wawan? Saya itu ada masalah sedikit Pak di kelas saya. Saya tuh bingung gimana ya Pak Wawan. Oh ya, ya sudah, gini, mari kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar, mungkin kaitannya dengan adanya permasalahan yang Bu Mei hadapi. Monggo nanti bisa kita berdiskusi di sini. Iya Pak, begini Pak Wawan. Di sekolah saya itu mempunyai masalah terutama di kelas saya. Ya. Kebetulan saya itu mengajar di kelas 4 SD Pak Wawan. Oh. Yang jumlah muridnya sekitar 25 siswa. Akhir-akhir ini saya tuh merasa murid saya itu kurang antusias atau kurang fokus, kurang apa ya Pak? Pada waktu kurang termotivasi pada waktu saya mengajar itu dalam pembelajarannya itu. Sebelum itu murid yang mengeluarkan tugas dari saya itu hanya sekitar 50%. Dari 25 anak itu yang bisa mengumpulkan tugas itu baru separuh Pak. Ini bagaimana ya Pak supaya anak-anak itu termotivasi dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Saya tuh ya gimana ya Pak, sedih. Saya harus gimana? Ya saya pengen sharing curhat dengan Pak Wawan ya ini. Ya paling tidaklah nanti ya kalau sudah sharing kan pasti dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang permasalahan yang saya hadapi. Oh iya, jadi kalau menurut apa yang Bu Mei rasakan tadi kan adanya motivasi ataupun selera anak dalam belajar ini kurang gitu ya Bu ya. Oke. Iya Pak. Jadi hal tersebut memang banyak gitu Bu ya, sudah dilakukan seperti itu. Namun si murid itu biasanya cenderung kurang mengikuti ya, sehingga hasilnya tadi tidak bisa memuaskan gitu ya Bu ya. Oke. Jadi kalau menurut dari Bu Mei, kira-kira nanti apa yang Anda harapkan nanti di pertemuan ataupun di coaching untuk pada kesempatan hari ini, kira-kira nanti apa untuk solusi atau harapannya itu bagaimana Bu? Ya yang saya harapkan Pak Wawan Ya. atau solusi atas permasalahan yang saya hadapi nanti tentang rendahnya antusiasme atau motivasi belajar peserta didik Pak. Oh iya. Ya. Serta partisipasi aktif dalam pembelajaran yang saya ajarkan.
dan agar mereka juga secara sadar mandiri mempunyai motivasi intrinsik ya dari dalam diri sendiri atau pada waktu mengerjakan tugas dari saya, semua itu dapat mereka lakukan dengan baik, Pak. Itu yang saya harapkan. Oke, jadi menarik sekali apa yang Bu Mei sampaikan di sini adalah bagaimana menciptakan suatu pembelajaran, artinya pembelajaran yang menarik. Itu kan artinya tidak hanya pada guru itu Bu ya. Iya. Namun setelah saya tahu dari garis bawah di sini adalah di kemampuan intrinsik ya. Jadi Iya. artinya di sini adalah kemampuan dari dalam dirinya sendiri si anak. Kalau ini sudah muncul, nanti kan bisa dalam suatu pembelajaran yang panjenengan laksanakan bisa lebih maksimal gitu Bu. Jadi iya, Pak. Itu. Definisi atau di tujuan akhirnya adalah Bu Mei nanti harus mengharapkan ya murid Bu Mei untuk merasa antusias, kemudian mengikutinya dengan semangat ya, dengan penuh dedikasi, kemudian adanya motivasi. Ini semuanya adalah hal yang paling utama. Kemudian berikutnya adalah pembelajarannya murid dalam kegiatan secara intrinsik nanti dapat kita gunakan juga menjadi suatu tujuan, misalkan anak nanti bisa untuk mengumpulkan tugas dengan baik gitu ya Bu. Iya, Pak. Benar, Pak. Iya. Jadi menurut Bu Mei sendiri setelah mengkaji adanya suatu permasalahan tersebut, adakah hal-hal yang mungkin sifatnya untuk membuat untuk murid-murid Bu Mei itu kurang antusias ataupun kurang adanya motivasi dan juga kurang berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran bersama Bu Mei? Kalau yang saya ingat itu, Pak, Ya. hal yang menyebabkan anak kurang partisipasi aktif, kurang termotivasi itu atau kurang antusias itu mungkin pada waktu pembelajaran saya ya, Pak. Pembelajaran saya itu mungkin terlalu monoton, kurang kreatif lah intinya. Jadi anak-anak itu merasa cepat bosan, terus menerima pembelajaran dari saya itu susah karena terlalu membosankan. Apalagi kalau mungkin anak-anak sering saya terangkan itu ceramah, Pak. Jadi anak-anak itu bosan. Ya mungkin anak-anak kurang mendapatkan motivasi dari saya. Itu Pak Pawan. Jadi adanya ketika tadi Bu Mei menjelaskan itu anak merasa jemu, anak merasa bosan itu karena dengan adanya metode ceramah itu. Iya Pak. Sehingga anak-anak tadi kesannya juga kurang berselera, kurang bersemangat, kurang bermotivasi seperti itu. Memang itu di dalam dunia pendidikan sekarang, apalagi kan kita di belum merdeka belajar ya Bu ya, nanti panjenengan nanti kan bisa melakukan untuk pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, mungkin bisa di luar kelas, itu kan nanti bisa mengamati lingkungan ya, kemudian anak-anak juga bisa menemukan sesuatu yang anak itu belum tahu. Jadi itu nanti malah lebih bagus. Jadi di sini adalah menurut dari Bu Mei untuk pembelajaran yang diharapkan ini bagaimana supaya murid nanti bisa berantusias, ikut berpartisipasi aktif
dalam pembelajaran nanti yang Bu Mei terapkan di kelas gitu. Iya. Menurut saya gini Pak, pembelajarannya itu harus aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, menggembirakan. Itu yang berbobot itu Pak, atau kita sebut dengan paikom gembrot itu Oh Pak. iya. Dan berpusat pada murid terutama Pak. Jadi tidak hanya kita itu mengajar materi selesai, tidak, tapi kita harus menggunakan harus aktif dan inovatif dalam pembelajarannya itu. Guru bisa saya sendiri nanti akan menggunakan metode atau model pembelajaran yang inovatif Pak Wawan, ya, memanfaatkan media konkret seperti yang disampaikan Pak Wawan. Nanti anak-anak tidak hanya saya ajar di kelas, tapi saya ajak keluar kelas biar mereka itu tidak bosan. Oh, misalkan saja nanti pada materi IPA nanti kan tak suruh ajak ke lingkungan depan kelas itu nanti kan ada tanaman-tanaman. Nah itu nanti bisa diprediksi ya Pak ya. Itu rencana saya. Nah selain itu saya juga akan menambahkan ice breaking Pak di dalam pembelajaran itu. Anak juga ice breaking sendiri itu kan bisa memotivasi anak tidak bosan. Iya betul. Nah selain ice breaking, menerapkan mindfulness itu loh Pak, yang kayak seperti yoga itu loh Pak. Iya. Pernafasan itu. Mengatur pernapasan dengan teknik stop Pak. Iya. Nah, membuat games-games kecil. Iya. Biar games-gamesnya itu tidak lari dari pembelajaran Pak. Tetap kita sangkutkan di pembelajaran, lebih menarik dan menyenangkan untuk anak-anak. Gitu Pak Wawan. Oke, jadi tadi ada pun terobosan nanti yang panjenengan berikan di dalam kelas nanti itu sudah bagus Bu, ataupun sudah luar biasa tadi adanya. Yang jelas itu adalah kita berpembelajaran dan berpusat pada anak ataupun siswa. Iya. Sehingga ini nanti dengan sesuai kodrat anak, kodrat alam dan juga kodrat zaman di sini ya. Iya Pak. Jadi Anda sudah betul-betul akan merubah dari sistem seperti ini. Kemudian mengenai tugas Bu Mei yang diberikan untuk Bapak jenengan nanti, apa penyebabnya sehingga murid kurang antusias juga dalam pengumpulan tugas itu Bu? Ini kok sangat menarik sekali Bu, karena apa faktornya? Ya, ini Pak Wawan, kemungkinan itu karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Mungkin kalau saya tuh berpikir gini Pak, kalau anak-anak pikir saya kalau tak kasih tugas dan dikerjakan anak-anak selesai, ternyata tidak Pak. Tak kasih tugas itu mungkin terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, memberikan soal-soal yang sama kepada semua murid, jadi anak-anak itu bosan. Kalau yang dikasih soal guru itu lagi lah, mungkin itu Pak ya, kurang memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Jadi kadang anak juga hanya menjawab pertanyaan saja tanpa tahu atau memahami soal dengan baik Pak. Gitu Pak. Mungkin anak-anak itu jenuhnya yaitu terlalu banyak soal. Jadi mereka belum bisa memahami Pak Awan. Iya, jadi kalau terlalu banyak kita itu menggunakan soal-soal, nanti anak itu akan merasa jemu gitu. Iya. Sehingga minatnya nanti bisa otomatis juga berpulang dalam pembelajaran di kelas panjenengan. Di sini yang saya tanyakan Bu, kalau boleh tahu itu untuk Bu Mei ketika melakukan pembelajaran tadi menggunakan media ataupun sumber belajar yang bagaimana? Saya biasanya cuma menggunakan itu Pak, buku guru dan buku siswa saja. Buku guru dan buku siswa saja. Oke. Jadi di sini menurut Bu Mei ya, jadi dalam pemberian tugas itu bagaimana kiat-kiatnya supaya anak-anak yang ada dalam kelas itu bisa
mengerjakan ataupun mengumpulkan tugas semua itu mungkin ada caranya bagaimana Bu? Biar semuanya kompak gitu lah artinya. Gimana ya Pak? Kalau menurut saya itu anak akan saya beri tugas sesuai dengan bakat minat anak tersebut ya Pak. Gimana kalau begitu ya Pak? Ya. Terus memberikan soal dengan memetakan murid terlebih dahulu sesuai dengan bakat minatnya. Saya kelompokkan, bukannya apa ya Pak, membedakan itu tidak, tapi kan saya akan mengelompokkan sesuai bakat dan minat anak-anak tersebut. Ya, ada bakat minat, potensi, gaya belajar maupun kebutuhan belajar yang memberikan referensi sumber belajar yang beragam. Misalnya saja Pak Wawan, dengan memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan sekolah bisa ya Pak? Iya, ya, bisa, itu ya? bisa. Internet maupun dari YouTube. Apalagi sekarang itu zaman sudah canggih. Kenapa saya kok tidak berpikir sampai segitu ya Pak? Sudah ada internet, mungkin saya tambahkan kalau waktu pembelajaran itu selain diajak keluar, saya kasih itu ya Pak, lewat LCD gambar-gambar yang menarik itu juga bisa ya Pak ya? Visual. Audio visual. Gimana Pak Wawan kalau seperti itu? Oh iya, tadi ini juga sudah bagus karena Anda tadi sudah menerapkan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid, bakatnya apa ini A si B, itu kan bagus. Artinya dalam pembelajaran secara berdiferensiasi, jadi Bu Mei memang sudah mulai akan melaksanakan hal tersebut. Iya, Ini saya juga sangat senang dengan kajian-kajian nanti yang akan Bu Mei lakukan. Selanjutnya begini ya Bu Mei, kalau kita bisa melihat pada skala atau rank jarak antara 1 sampai 10, di angka 1 sampai 10 itu untuk Bu Mei itu ada di posisi berapa kira-kira? Kelihatannya saat ini saya baru masih di gimana ya Pak? Posisi 6 sampai 7 lah kelihatannya. Menurut saya ya, saya merasakan posisi saya itu masih terendah lah, 6 sampai 7 Pak. Iya, jadi ini kan baru-baru tahap awal untuk memulai hal-hal yang baru. Ini nanti harapannya kan kedepannya nanti ada penambahan gitu. Namun di awal, jadi untuk targetnya tadi yang dengan pengen capai adalah di 6 dan 7 itu juga sudah baik. Jadi untuk idealnya Bu Mei sekarang, idealnya itu Bu Mei ingin menempati skala di rank atau di posisi yang berapa? Kalau saya untuk pembelajaran ini saya idealnya menginginkan 9 sampai 10 ya Pak. Tapi kok terlalu sempurna sekali kalau 9 sampai 10 Pak Wawan. Gimana ini Pak Wawan? Oh iya, jadi 9 itu ya sudah bagus itu nilainya, itu sudah amat baik. Itu adalah hal yang penjenengan nanti ingin capai ya, artinya di pembelajaran berikutnya. Jadi dalam mencapai angka tersebut Anda juga harus mempunyai kekuatan ya, kekuatan ataupun motivasi dari diri untuk mencapai tujuan tersebut. Apa saja dulu yang mungkin mempunyai modalnya itu tadi? Iya Pak, tentang kekuatan yang saya miliki adalah saya orang yang mempunyai komitmen Pak. Saya harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab terutama Pak. Mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Insya Allah saya akan memperbaiki pembelajaran saya di kelas dengan pembelajaran Paikom Gembrot tadi yang sudah saya sampaikan ya Pak ya, yang berpusat pada siswa, memberikan model pembelajaran yang inovatif, kreatif. Ya, selain itu saya mau merencanakan membuat video. Ya, tadi yang saya sampaikan tadi Pak, menayangkan LCD
Itu jadi anak-anak biar tidak bosan. Ya, ada apa? Saya akan berusaha membuat PowerPoint atau Canva itu loh Pak, ya yang saat ini mungkin ya sudah tidak asing lagi lah Pak. Terus selain itu mindfulness dengan teknik stop, dengan mendengarkan ilmu musik agar anak lebih fokus ya pada waktu. Jadi di tengah-tengah itu nanti saya akan ngasih mindfulness Pak, dengan teknik stop, anak-anak saya ajak diam sebentar. Nah, biar pikirannya fresh. Selain itu saya akan tambahkan juga tadi ice breaking Pak. Apalagi anak kelas 4 itu, anak mulainya aktif itu. Jadi nyaman dan rileks nanti untuk kalau saya tambahkan mindfulness, kita kembali ke mindfulness lagi itu ya Pak. Nah, begitulah Pak. Nanti tahapan-tahapan yang saya terapkan untuk anak kelas 4 di pembelajaran saya yang akan datang. Menarik sekali apa yang Bu Mei tadi kemukakan tentang adanya mindfulness itu ya. Itu adalah hal mungkin baru ya Bu ya di sekolahan. Nanti bisa diterapkan gitu. Bisa berhubungan diterapkan juga dengan emosional. Anak-anak nanti bisa biar bisa terkendali, nanti bisa fokus kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya. Mungkin kalau SPK kan mungkin sudah biasa gitu ya. Kemudian berikutnya Bu Mei, untuk peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Mei ambil itu apa dari sini? Peluang yang harus saya ambil adalah nanti saya akan memanfaatkan itu Pak, IT. IT. Di sekolah saya itu sudah ada LCD, proyektor. Terus saya akan memanfaatkan apa itu Pak, perpustakaan sekolah. Iya. Biar anak-anak itu saya akan budidayakan dengan literasi Pak di situ. Iya. Ya, perpustakaan. Selain itu nanti juga saya akan memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi pembelajaran itu tidak monoton di dalam kelas, tapi saya ajak juga di luar kelas. Nah, pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan, anak menjadi tidak bosan. Itu Pak peluang saya nanti. Ya. Jadi tadi sudah banyak sekali ya yang mungkin gebrakan-gebrakan yang panjenengan buat ya. Kemudian berikutnya Bu Mei, Iya Pak. dalam suatu tujuan itu kan ada mungkin hambatan ataupun permasalahan, dan di situ nanti Anda otomatis juga harus bisa mencari solusinya supaya program-programnya yang panjenengan nanti buat bisa berjalan dengan lancar. Itu bagaimana Bu? Iya kawan, ini Pak, semua rencana itu pasti tetap ada hambatannya apapun itu. Termasuk kasus saya ini Pak, hambatannya kalau di sekolahan saya Pak. Iya. Nah, itu mungkin ada, saya kan masih ada guru senior. Guru senior pun itu gimana ya? Beliau itu gaptek teknologi Pak. Nah, nanti saya pada waktu memakai IT itu mungkin nanti dikira sok-sokan, Bu ini sok-sokan memakai itu. Saya takutnya di situ Pak, hambatannya itu di situ. Nah, kira-kira itu nanti saya dikira sok-sokan. Nah, solusinya adalah nanti saya akan tetap mencari solusi Pak tentang hal seperti itu ya. Itu kan beliaunya kan rekan kerja saya. Nah, jadi saya tetap belajar dan belajar secara mandiri maupun kelompok Pak untuk anak didik saya, menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat saya, termasuk beliau guru yang senior itu. Saya tetap akan menjalin komunikasi yang baik ya, bahkan dengan warga sekolah pun lain, antara penjaga, guru, kepala sekolah, dan semua warga, bahkan komite sekalipun ya. Yang ketiga, memanfaatkan kompetensi yang saya miliki pada waktu pembelajaran itu Pak. Itu adalah rencana dan solusinya seperti itu. Tadi menarik sekali bahwa banyak sekali faktor-faktor eksternal ya Bu ya.
Iya, Pak. Ada dari rekan sejawat, kemudian adanya warga sekitar, itu semuanya kan ikut juga menunjang dalam proses suatu pembelajaran. Namun di sini yang perlu saya tanyakan itu adalah yang paling pokok atau paling urgent di sini adalah di murid. Artinya untuk kesiapan murid itu bagaimana? Iya Pak, untuk mengenai kesiapan murid, yang pertama saya akan memberikan soal nanti Pak. Pemetaan murid sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan belajarnya. Menggunakan model atau metode yang inovatif Pak. Nah, pembelajaran bervariasi. Selain itu saya akan mencari referensi sumber belajar yang ada di sekolah maupun internet. Nah, menggunakan media konkret. Yang keempat ya, dan memberikan tes diagnostik dan pertanyaan pemantik pada awal pembelajaran. Menanyakan bagaimana perasaan murid pada waktu setelah saya ajarkan hal itu Pak. Dan mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari pada anak. Itu rencana saya Pak. Wah, luar biasa sekali ya tadi Bu Mei untuk penjabarannya. Dan untuk berikutnya adalah kira-kira kapan nanti penjenengan akan melakukan ini? Ya saya akan lakukan secepat mungkin Pak, biar dapat merubah model pembelajaran saya, anak-anak tidak bosan karena pembelajaran itu kan setiap hari kita lakukan. Nah, menerapkan rencana saya mulai minggu depan nanti ini Pak. Ya, karena harus menyiapkan RPP atau modul ajar saya terlebih dahulu, menyiapkan media dan sumber belajar yang menarik bagi anak didik. Itu Pak. Ya, semangat ya Bu Mei. Untuk berikutnya adalah kira-kira apa yang Ibu butuhkan agar pembelajaran di dalam kelas itu bisa maksimal untuk Bu Mei? Ya, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya di sekolah. Itu Pak, rencana saya. Ya, bagus sekali. Jadi yang namanya usaha di sini yang Ibu sampaikan tadi adalah dalam coaching ini hal apa yang bisa disimpulkan dari terkait pembelajaran yang Bu Mei lakukan? Iya Pak, saya tadinya itu bercerita dengan Pak Wawan itu hati saya plong, lega, terus termotivasi dari Pak Wawan juga ya. Jadi masalah yang saya pecahkan sehingga muncul ide-ide baru pada sharing kita hari ini ya Pak Wawan ya, mendorong bakat minat anak di kelas. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Wawan telah memberikan motivasi, solusi, masukan-masukan, telah mendengarkan curhatan saya dengan masalah saya, dan akhirnya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya tadi Pak Wawan. Terima kasih ya Pak Wawan ya. Alhamdulillah ya Bu. Saya akan menunggu untuk cerita-cerita berikutnya dari Bu Mei terkait rencana ataupun aksi nyata yang akan Bu Mei laksanakan. Dan juga di sini saya sangat mengapresiasi adanya tujuan-tujuan yang panjenengan nanti lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan baik dan juga sukses untuk Bu Mei, dan juga kedepannya adalah dinantikan itu adalah progresnya daripada untuk murid-murid yang kita ajar gitu ya Bu Mei. Iya Pak ya, amin ya Pak, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Wawan. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi saya, bagi anak didik saya ya Pak Wawan ya. Amin. Ya, sama-sama untuk Bu Mei. Jadi saya kira untuk apa yang disampaikan Bu Mei sudah cukup dan juga sudah bagus sekali, dan sekian untuk percakapan pada saat ini. Terima kasih untuk Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Wawan, terima kasih. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, Bapak Ibu, setelah saya mendengar dan juga mengamati praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Wawan dan Bu Mei,
ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Wawan sebagai coach. Iya. Yang sudah Pak Wawan lakukan pada saat proses coaching tadi, yang menjadi ketercapaian indikator pengembangan kompetensi tadi, apa Pak Wawan yang sudah Bapak lakukan tadi? Ya terima kasih untuk Bu Hera. Jadi yang sudah saya lakukan tadi adalah saya itu berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, artinya dengan tujuan saya nanti untuk menggali kompetensi diri dari si coach itu, sehingga coachnya dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baiklah Pak Wawan, dari pengamatan yang saya lakukan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa Pak Wawan sebagai coach Ya. sudah memenuhi unsur penilaian dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada dan juga relevan. Selanjutnya juga sudah runtut dan berurutan dari konsep Tirta juga tadi sudah ada. Dan nanti kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak lakukan atau kembangkan jika ada praktek coaching lagi Bapak? Seperti itu. Iya, terima kasih. Jadi tadi sudah sesuai dengan alur Tirta itu ya. Terima kasih. Jadi yang nanti akan saya kembangkan lagi di sini adalah jika ada kesempatan Mbak Ibu ya, ketika berpraktik coaching, tentunya hal yang pertama saya lakukan adalah untuk meningkatkan kompetensi saya. Jadi nanti akan saya mendengarkan secara aktif, karena menurut saya kompetensi ini sangat bermanfaat sekali bagi saya gitu Bu ya. Pak Wawan. Baiklah Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wawan dan juga Bu Mei untuk waktunya hari ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.